Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Mohon maaf Ibu nih ya, saya ada tugas dari guru penggerak angkatan 9. Ada kegiatan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Oke, baik. Ya, saya mungkin di sini akan mengajukan berbagai macam pertanyaan Ibu ya, terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan dalam tugas Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Ciamis. Ya, baik. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ibu ya, ketika Ibu menghadapi berbagai masalah khususnya di sekolah, dan mungkin juga Ibu kan aktif di berbagai organisasi juga ya Bu sebagai MKKS. Nah, terkait dengan hal tersebut, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, yang pertama mungkin saya mengidentifikasi dulu fakta yang ada. Ya. Kemudian siapa saja yang terlibat, misalnya orang tua, kemudian siswa, guru-guru di sekolah. Ya. Selanjutnya mengenali permasalahan dulu. Ya. Itu aja mungkin. Ya. Berarti langkah-langkah mengidentifikasinya, Ibu mengidentifikasi faktanya seperti apa Bu ya? Ya. Lalu siapa saja yang terlibat dan nanti mengetahui permasalahan secara umumnya seperti Ya, apa. betul. Ya Bu. Selama ini terkait dengan hal tersebut Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama baik Bu ya, Ya. dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Tetap ya, saya mengidentifikasi permasalahannya dulu gitu ya. Selanjutnya saya mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Dan kita ambil solusi terbaiknya. Ya. Itu aja mungkin. Jadi dari berbagai macam sudut mungkin ya Bu, kita Ya, mencari alternatif solusi yang memungkinkan. Ya. Lalu langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang sering saya lakukan, ya pertama diskusi dengan wakil kepala sekolah secara rutin, Iya. kemudian dengan para PKS dan Penjab gitu ya. Selanjutnya yaitu secara umum saya berdiskusi dengan semuanya, dengan warga sekolah, kemudian nanti mempertimbangkan segala hal seperti aturannya, kemudian efek jangka panjangnya, efek jangka pendek, dan rasa keadilan dalam keadaan di sekolah. Jadi yang paling utama mungkin yang Ibu lakukan adalah Tetap mengidentifikasi ya. dulu ya Bu, dan melakukan diskusi secara EPS, secara rutin ya. dengan stakeholder Ya, dengan stakeholder di sekolah. Ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif yang dalam mengambil keputusan? Ya, itu yang pertama, saya selalu berdiskusi ya. Itu yang paling efektif, selalu berdiskusi dengan stakeholder, karena lebih banyak ide itu lebih banyak solusi gitu. Ya. Berarti Ibu lebih mengedepankan aspek diskusi ya, dengan stakeholder. Ya. Agar permasalahannya bisa lebih jelas mungkin. Iya, lebih clear, kemudian lebih ide-ide cemerlangnya juga kita ambil gitu ya. Lalu Ibu mungkin ya selama ini ketika Ibu sudah mengambil keputusan-keputusan itu ya dengan secara bijaksana dan melihat berbagai macam sudut. Nah, ada tantangan-tantangan mungkin yang Ibu alami gitu dalam mengambil keputusan tersebut Bu. Ya, waktu yang harus segera gitu. Waktu ya Bu ya. Iya. Dengan waktu. Ya. Jadi waktunya singkat mungkin atau Ya, bagaimana? ya. Waktunya ya kita harus segera menentukan ya, keputusan tersebut ya. Itu menjadi halangan yang paling. Ya, karena kita dituntut dengan keadaan gitu ya. Jadi kita harus segera menentukan waktunya. Oh, iya, gitu. Selanjutnya Bu, terkait dengan ketika Ibu mengambil keputusan, adakah jadwal gitu ya Bu, jadwal tertentu yang
ibu khususkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ataukah langsung diselesaikan di tempat itu untuk menyelesaikannya, setelah bagaimana prosedurnya? Oh, kalau jadwal rasanya tidak ada ya, Tidak ada. karena memang kita harus segera menyelesaikan masalah di Iya. waktu itu juga gitu. Itu. Iya. Jadi nggak usah kita berlarut-larut atau terpaku dengan jadwal. Oh, iya. Bahkan saya sama sekali tidak menjadwalkan Iya. kapan harus menyelesaikan masalah gitu. Iya. Ya sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan, ketika ada masalah Iya, langsung harus segera Iya. diselesaikan. Iya. Selanjutnya Bu, ketika menyelesaikan masalah kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, mungkin ada orang-orang atau seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tentu. Yang pertama di internal sekolah kami kan dibantu oleh Wakase, kemudian beberapa penjab Iya. dan yaitu stakeholder saya gitu ya. Kemudian kita juga punya mitra ya, yaitu pengawas pendamping yang selalu proaktif dengan Iya. beliau ya. Jadi insya Allah segala sesuatunya kita tidak sendiri karena kita banyak mitra gitu. Iya. Ya. Selanjutnya Ibu ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika? Oke, baik. Bahwa pengambilan keputusan itu harus didasarkan kepada nilai-nilai berbagai dan harus dimusyawarahkan. Iya. Jadi kita harus mengambil keputusan itu dari berbagai pihak. Dari berbagai Ya. pihak, Ibu. Baik. Jadi yang dipentingkan adalah Ibu bekerja sama, mungkin berkoordinasi dengan Ya. pihak-pihak terkait Bu ya. Jadi intinya kita kerjasama dan sama-sama bekerja. Gitu. Ya, itu luar biasa Bu ya. Kerjasama dan Sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Kalau dapat saya simpulkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama mungkin Ibu mengidentifikasi masalah yang paling penting. Betul. Yang kedua dengan berkoordinasi ya Bu ya dengan Ya. seluruh stakeholder Diskusi. internal dan eksternal, juga dengan bermusyawarah seperti tadi ya Bu, Ya. diskusi dan bermusyawarah. Selalu bermusyawarah. Namun tidak ada jadwal khusus gitu Bu ya. Tidak ada sama Tidak ada sekali. jadwal khusus. Ya. Tergantung permasalahannya tersebut. Tergantung Ya, permasalahan. harus segera diselesaikan. Ya. Terima kasih mungkin Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu sedang bekerja. Terima kasih atas segala informasi dan ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya di kegiatan guru penggerak ini Ibu. Baik, semoga sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi apa wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak Andi juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin Bu, mohon maaf ini saya meminta izin kepada Ibu mengganggu waktu kerjanya. Iya. Kebetulan saya ada tugas dari Guru Pendidikan Guru Penggerak ya Bu, Iya, Angkatan iya. 9 untuk mewawancara 2 kepala sekolah dan salah satunya adalah Ibu Haji Rahna. Kebetulan memimpin di sini ya Bu, di SMP Iya, Negeri 3 Ciamis. 3 Ciamis. Iya. Nah, yang menjadi tugasnya itu kami harus mewawancara terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Iya, insya Allah. Ya. Silakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mungkin ya Bu Haji. Iya. Nanti Ibu bisa mengungkapkan pendapat Ibu seluas-luasnya. Iya. Pertanyaan yang pertama itu selama ini Ibu, bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan keterkaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral? Menurut saya kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika itu adalah kasus yang mengandung nilai benar dan benar. Ya. Kemudian kasus yang termasuk rujukan moral itu adalah kasus benar dan salah. Itu barangkali. Jadi perbedaan yang mencolok ya Bu, Iya, di antara dilema Dilema etika etika dan- dengan iya. rujukan moral, Iya. antara benar dan benar dan benar dan salah. Baik, Ibu, terima kasih.
Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan memang berat juga ya Pak. Ada kasus yang termasuk dalam dilema etika juga dengan kasus yang rujukan moral. Nah, pertama-tama saya mengidentifikasi dulu nilai-nilai yang terkait dengan kasus-kasus atau nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai keadilan, juga nilai belas kasih. Belas kasih. Betul. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi ya, terhadap permasalahan-permasalahan ya, terkait dengan tadi kebajikan. Untuk selanjutnya Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan selama ini dalam keterkaitannya menangani kasus-kasus dilematika dan rujukan moral? Dalam menangani permasalahan kasus-kasus yang ada di sini, pertama-tama saya melaksanakan dulu identifikasi permasalahan. Identifikasi ya. Ya, apa yang terjadi, apa masalahnya gitu ya. Kemudian siapa saja yang terkait dalam masalah tersebut. Kemudian sampai sejauh mana masalah tersebut berkembang. Kemudian berikutnya menganalisis permasalahannya. Setelah menganalisis permasalahannya, saya mengadakan musyawarah dengan elemen yang terkait, dan antaranya wali kelas, kemudian orang tua siswa pelaku tersebut, kemudian orang tua, kemudian juga dengan BK, kemudian juga kalau berkembang, kalau memungkinkan juga dengan pengawas dan komite. Jadi Ibu sudah melakukan rangkaian kegiatan gitu ya Bu, dalam melaksanakan penanganan terhadap permasalahan. Selanjutnya terkait dengan itu ya, apa yang paling efektif menurut Ibu ketika mengambil keputusan? Menurut saya yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu adalah musyawarah, musyawarah dengan pelaku, kemudian dengan orang tuanya, kemudian dengan BK, dengan wali kelas, dengan kesiswaan, dengan kesiswaan, kemudian juga dengan komite. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah masalah sampai sejauh itu sampai ke komite. Alhamdulillah sampai bisa diselesaikan dengan orang tua itu saja. Jadi yang paling penting dan efektif menurut Ibu dalam menyelesaikan musyawarah ya, karena mungkin banyak orang yang terlibat sehingga bisa menghasilkan solusi terbaik. Lalu selanjutnya Ibu, tantangan ketika Ibu mengatasi masalah-masalah atau kasus-kasus terkait dilema etika tersebut, tantangannya. Tantangan yang saya hadapi dalam mengembangkan nilai-nilai kebajikan Pak. Ya, itu sangat berat sekali ya, karena kita juga harus memikirkan anak tersebut yang tergantung apa yang sebagai pelaku kasus tersebut ya. Kemudian juga kita harus memikirkan orang tuanya. Nah, jadi ini lumayan ya. Misalnya saya harus bisa menyeimbangkan ya antara nilai-nilai kebajikan. Jadi harus diseimbangkan ya Bu ya, banyaknya itu tadi. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau hanya diselesaikan saat itu di tempat yang itu, atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya, dan bagaimana juga bentuk dan prosedurnya itu? Selama ini saya tidak pernah mempunyai waktu khusus, jadwal khusus tidak ada, karena masalahnya tidak ada yang terprogram. Tidak ada yang terprogram. Jadi begitu ada permasalahan, ketemu, kemudian kita mengidentifikasi permasalahannya, dan mencoba menganalisis dan mencoba menyelesaikannya. Jadi tidak ada waktu yang dikhususkan atau dijadwalkan, kecuali kalau misalkan ada orang tuanya berhalangan untuk hadir, baru kita memberikan waktu untuk mengadakan pertemuan berikut. Jadi insidental gitu mungkin.
Pertanyaan berikutnya Ibu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, saya dibantu oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, dibantu dengan guru BK, dibantu oleh wali kelas, dibantu oleh pengawas pendamping, kemudian juga dibantu oleh komite. Itu barangkali. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi ya Bu ya, sampai dengan barusan itu, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Pelajaran yang bisa saya ambil ketika saya harus memutuskan satu keputusan, mengambil keputusan bahwa keputusan yang saya putuskan itu harus mengandung bahwa keputusan yang saya ambil itu harus bertanggung jawab dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu yang sangat menjadi tantangan saya, karena saya tidak ingin anak-anak atau orang tua dalam penyelesaian kasus yang mereka alami itu nanti menjadi trauma atau menjadi merasa dirugikan, terutama dengan siswa kami ini. Kami ingin walaupun anak mengalami satu permasalahan, dia harus tetap termotivasi untuk belajarnya, untuk melanjutkan pendidikannya sampai selesai, dan dia harus sukses. Itu barangkali. Jadi yang paling penting itu adalah dalam pengambilan keputusan itu harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Itu mungkin Bu, seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya, khususnya untuk saya secara pribadi dalam rangka bagaimana cara mengambil keputusan terkait berbenturan dengan dilema etika dan kehidupan moral. Terima kasih sama-sama Pak Andi. Saya doakan semua sukses. Amin. Cepat selesai. Ya. Terima kasih. Program CGP-nya cepat mendapatkan SK. Itu barangkali. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.